Halo teman-teman semuanya, jadi aku Yure dan aku lagi ada di Museum Bahari. Dan buat teman-teman yang mungkin udah tahu, jadi itu di Jalan Pasar Ikan, tepatnya deket Kota Tua. Dan aku hari ini mau explore yang ada di dalamnya. Yuk, kita ikut terus. Oke, jadi pertama-tama aku dari stasiun Klender naik kereta ke yang arah Manggarai, terus kita transit di situ, lanjut naik kereta yang jurusan Jakarta Kota, terus kita turun di situ dan kita lanjut naik angkot nomor 15, yes, terus sampai deh. Ini bukan Dora the Explorer, tapi Yure bersama tas ransel hijau akan menelusuri Museum Bahari. Nah ini tuh tadi kita bayar loketnya di sini guys. Nah teman-teman, setelah kita tadi bayar di loket situ, itu tuh langsung kayak kalau misalnya kita masuk ke kanan, itu ada namanya perahu pinisi. Perahu pinisi ini merupakan perahu tradisional dari Bugis, Sulawesi Selatan, dan pembuat biasanya itu masih dibuat di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Bulukumba. Nah, pembuatan perahu ini itu tuh kayak merefleksikan nilai-nilai nasional yang ada di kehidupan kita sehari-hari, seperti keterampilan, keindahan, penghargaan akan alam, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kita geser maju dikit nih, langsung ada tali tambang kapal. Tali tambang kapal ini biasanya digunakan oleh masyarakat zaman dulu untuk naik ke bagian paling atas kapal. Ini tuh katanya, aduh kok gitu sih? Ini tuh katanya asli ya guys. Ini lucu banget. Setelah kita dari situ tuh ada miniatur kapal, miniatur Jung Jawa. Nah, kapasitasnya itu besar banget dan pada zaman dulu itu dibuat buat ekspedisi-ekspedisi yang besar. Seperti misalnya kalau misalnya mau bawa beras gitu. Nah, selanjutnya ada lonceng yang emang zaman dulu itu dibuat untuk menandakan kabar baik atau kondisi darurat yang pada saat itu terjadi di lautan. Setelah dari tempat lonceng itu, kita ada ini kayak mungkin meriam ya. Nah, itu ada penandanya nih antara yang punya Indonesia, dia tuh di sini lebih banyak ke corak-corak. Tuh, sedangkan punya VOC ini ada kayak apa ya, hak cipta, bukan hak cipta sih, lebih ke simbol gitu. Keren-keren banget gak sih? Lihat, ini nih kayak VOC ini yang kayak gini teman-teman. Maaf ya, aku videonya dari depan soalnya. Terus ini punya Indonesia. Oke, di sini ada namanya kemudi guling. Ini tuh gede banget dan ini tuh letaknya biasa di kanan kiri kapal. Dia itu untuk menjaga kestabilan kapal dan mengukur kedalaman perairan. Nah, ini tuh juga buat mengimbangi kecepatan laju kapal. Nih, keren banget gak sih? Kayak gede banget. Ini ada sejarah-sejarahnya. Bukan, ada fungsinya. Nih, contohnya tuh yang kayak ada di sini. Di perahu tradisional Bali. Wow. Di sini ada 3 kapal, lebih tepatnya itu proses pembentukan kapal, apa ya, fase gitu. Yang pertama ini ada tahap awal, dia tuh disebut sebagai bakal jukung. Terus selanjutnya kita bakal ke sini, ke sebelahnya yang udah dikasih garis-garis ini. Nah, ini namanya bangun jukung. Dia itu kayak lagi di fase untuk mengukur ketebalan si kapalnya ini, kan dia memuai. Terus setelah itu dia bakal jadi yang ke tahap terakhir ini. Ini tuh namanya jukung barito. Di sini juga sangat menarik mata banget karena kayak ada gergaji-gergajinya gitu. Aku nggak paham ini apa. Terus di sini itu kalau zaman sekarang itu kayak paku, kayak sebenarnya ini dari kayu yang emang dibakar terus kayak biar gampang dipotong kayak gitu teman-teman. Dan emang dulu tuh kapal-kapal zaman dulu emang pakainya tuh kayak gini, dari kayu-kayu kayak gini pembentukannya. Di sini ada teknologi tradisional pembuatan perahu. Ini ada proses-prosesnya nih. Keren banget guys.
ada lancang kuning, dia biasa digunakan oleh Kerajaan Riau pada abad ke-18. Ini ada pusat pelayaran Nusantara. Wow, sejarahnya banyak banget guys. Apalagi ke dunia-dunia perairan gitu. Nah, selanjutnya aku udah di lantai 2-nya dan ini wow, ini kayak kalau di bawah tadi kan tentang perairan-perairan dan sekarang itu lebih ke zaman-zaman penjajahan awal-awal dan juga nanti ada rempah-rempah dari Indonesia. Terus wow, ini adem ya. Terus kalau misalnya di sini kita bisa lihat ada pedagang India, terus agamawan Hindu. Di sini kayak dikasih patung-patungnya gitu guys. Kayak keren banget teman-teman. Terus di sini ada penyiar agama Islam. Ini juga ada Ahmad Ibnu Majid. Yes. Terus di sini ada Fahien di sebelah kanan nih. Wait ya. Ini tuh ada pedagang-pedagang Cina gitu. Terus wow, kalian harus lihat. Ini ada The Alvin. Salah satu tokoh dari Portugis. Dia tuh yang pertama kali, navigator pertama kali yang masuk ke Sunda Kelapa. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke ruangan rempah-rempah. Kalau kalian masuk ke dalam sini, wanginya itu benar-benar wangi rempah banget. Yang kayak kalau misalnya dimakan makanan yang kuat rempah tuh biasanya apa? Rendang. Tuh benar-benar yang kayak dari sini nih kayaknya. Rempahnya enak banget. Terus kayak aku pernah bikin tempe bacem dan itu juga pakai kemiri dan lain sebagainya. Dan di sini tuh ada buat remaja-remaja ini bagus banget buat pengetahuan kalian, kayak karena kan nggak banyak juga ya orang-orang yang tahu tentang rempah-rempah yang ada di Indonesia, khususnya Gen Z kayak kita kayak gini. Itu tuh penting banget buat kalian belajar sejarah, nggak cuman tentang pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekolah aja, tapi kita juga bisa belajar pengetahuan-pengetahuan umum yang emang kita nggak tahu sejarahnya gitu. Kalian bisa langsung datang ke Museum Bahari aja langsung guys. Kosong. Ini kosong banget. Demi Allah, ini kosong banget. Takut gue.
ruangan yang emang belum jadi. Tadi juga sempat ke atas dan kosong banget. Keluar aja yuk guys, explore yang lain. Oke, next di belakang aku ini ada perahu sandek. Selain dia buat nyari ikan, dia juga sebagai perahu untuk pengiriman rempah dari Maluku ke Sulawesi. Iya, itu besi-besi tuanya kan. Kalau besi emang nggak bisa dibakar, nggak bisa apa ya, dimakan sama api apa sih, iya gitu. Besi-besinya kebakar. Wow, nggak expect bener-bener separah ini ternyata. Ini yang putih-putih ini tuh garam. Itu garamnya. Oh wow. By the way, fun fact-nya nih ya guys, hiasan-hiasan yang seperti huruf Y terbalik yang berada di setiap dinding bangunan ini bukan cuma sekedar sebagai hiasan doang, tapi ini juga bisa sebagai penangkal atau penahan gempa. Keren kan? Nah, tadi kita udah explore bangunan Museum Bahari dan menurut aku ini cukup luas banget dan tempatnya itu sangat-sangat bersejarah dan ya pasti melelahkan. Tapi jangan sampai kalian gak kesini karena sejarah-sejarah di sini tuh banyak banget, gila. Dan itu tuh menurut aku sangat-sangat berfungsi buat pengetahuan kita. Buat kalian semua yang penasaran, bisa langsung aja ke Jalan Pasar Ikan dan kalian langsung ke Museum Bahari. Sekian dari aku, maaf bila aku ada salah kata atau misalnya ada yang kurang berkenan di hati kalian. Terima kasih, bye-bye. Dah yuk pulang yuk, pulang.